Ustadz Khalid Basalamah ngaco banget deh. Ustadz Khalid Basalamah ngaco banget deh. Wah. Ustadz Khalid dikritik oleh perempuan ini. Coba kita lihatnya bagaimana nih kritikannya perempuan ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut videonya lebih jauh lagi, saya mau ngasih tahu teman-teman, saya punya channel kedua. Silahkan di subscribe channel kedua saya. Di sana juga banyak pembahasan-pembahasan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti cuplikan video di awal bahwa Ustadz Khalid Basalamah dikritik oleh seorang wanita. Terus terang saja saya tidak begitu mengenal dan tidak begitu mengetahui tentang wanita ini. Siapa dia sebenarnya? Cuman beberapa jejak digital bisa kita lihat tentang wanita ini yang sering sekali tampil podcast bersama Ade Ermando di channel Cokro TV, teman-teman. Ya kalau kita bicara Ade Ermando dan Cokro TV ya teman-teman sudah tahulah tanpa saya perjelas lagi. Tapi terlepas dari mana asalnya, dengan siapa dia berkelompok, circle-nya siapa, apapun agamanya, ya coba kita kesampingkan dulu itulah ya. Kita fokus kepada gagasan kritikannya. Makanya coba kita lihat dulu nih ya kritikannya. Ustadz Khalid Basalamah ngaco banget deh. Masa dia bilang budaya menabung yang diajarkan ke anak itu nggak mendidik? Dia bilang seharusnya orang tua itu ngajarin anak untuk bersedekah. Konsep yang benar itu katanya sedekah pangkal kaya. Khalid bilang dampak menabung bikin anak jadi pelit dan egois soal uangnya. Dia ngaku ini nggak diatur dalam dalil syar'i. Statement Khalid ini jelas kacau banget ya. Pertama, menabung adalah usaha kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun jangka menengah dan panjang. Untuk bisa ikut berkurban Idul Adha tahun depan misalnya, kita bisa menabung per bulan sekian rupiah mulai dari sekarang. Dengan begitu, kondisi keuangan kita nggak terganggu karena udah dipersiapin jauh-jauh hari. Ini juga berlaku untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, dana darurat, dan lainnya. Kedua, siapa bilang menabung nggak ada dalilnya? Dalam satu hadis dikatakan menabung adalah tindakan yang disukai Allah dan ganjarannya adalah rahmatnya. Menabung dan bersedekah jangan dipertentangkan, keduanya sama-sama penting dan bermanfaat. Yuk beragama dengan akal sehat. Oh itu ya kritikannya tentang konsep menabung. Setelah saya cari-cari video Ustadz Khalid Basalamah tentang menabung dan sedekah, saya menemukan video ini nih. Coba kita simak dulu ya videonya. Infak, sedekah. Harus kita ubah nih satu kaidah kapitalis yang mengatakan menabung pangkal kaya. Maaf teman-teman yang suka nabung nih. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dengar tuh, bukan saya larang nabung, bukan kata Ustadz Khalid. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nggak bisa ketemu antara nabung dengan sedekah, nggak bisa ketemu nih. Susah ketemunya. Karena sedekah disuruh keluarin, ini nabung disuruh simpan, gitu kan? Nggak bakal ketemu. Dalam Islam makin sering kita keluarkan di jalan Allah, makin terbuka tuh rezekinya. Ya, ini dalilnya banyak. Di antaranya hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ya bna Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku baru berinfak padamu. Makin bagus yang kita kasih, ya, makin sempurna balasan dari Allah. Nah, jelas ya videonya bahwa Ustadz Khalid Basalamah tidak melarang orang untuk nabung. Bukan saya larang nabung, bukan. Tapi dalam Islam bukan menabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Dan yang Ustadz Khalid pertegas di situ sebenarnya jangan cuman sekedar menabung, tapi ingatlah juga untuk bersedekah saja. Karena kalau hanya mengajarkan anak untuk menabung aja tanpa mengajarkannya bersedekah, anak itu malah akan semakin pelit jadinya, bakhil. Nggak mau kasih orang, bakhil, pelit. Islam larang itu. Tapi ajar dia, kasih uang untuk pergi sekolah. Nah, nanti kalau ada surau, kasih ya. Ada temanmu miskin, kasih ya. Ajar sedekah dari awal. Memang begitu Islam ajarkan. Sedekah ini pangkal kaya. Selalu saja bersedekah. Memang sudah begitu ajaran agama kita, gitu kan? Maka kita harus paham, Islam datang dengan agama yang benar. Suruh bergerak, suruh berbagi. Bahkan makin banyak kita sedekah, maka makin besar juga respon yang akan kita dapatkan. Tapi Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sebesar apapun pendapatanmu, apapun yang kau miliki dari dunia ini, ingat, kau akan tinggalkan. Jadi poinnya, jangan takut miskin karena bersedekah, teman-teman. Karena orang bersedekah itu tidak akan jatuh miskin. Allah akan jamin itu. Nggak ada ceritanya orang jatuh miskin karena bersedekah. Yang ada adalah orang jatuh miskin karena ketipu ya. Itu yang ada tuh, mau ikut investasi syariah lah, apalah namanya. Ada juga yang namanya nabung syariah, ujung-ujungnya malah ketipu.
Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Pesan yang disampaikan Ustadz Khalid itu jangan cuma nabung doang, tapi cobalah untuk sedekahkan juga uangnya teman-teman. Karena orang yang bersedekah tidak akan bangkrut. Nah ini juga tadi Mbak ini bawakan dalil nabung gitu ya. Coba kita lihat ya, dalil nabung yang dia bawakan. Kedua, siapa bilang menabung gak ada dalilnya? Oke. Dalam satu hadis dikatakan menabung. Nah ini hadisnya. Allah memberi rahmat bagi hambanya yang mencari rezeki yang halal dan menyedekahkan dengan kesengajaan. Ini dalil sedekah Mbak, bukan dalil menabung. Ya Allah ya, blunder lagi kan. Ya mungkin Mbak ini salah paham kali ya sama Ustadz Khalid Basalamah. Ini juga menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak hanya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menabung saja teman-teman. Menumpuk-numpuk uang untuk kaya. Tidak hanya mengajarkan itu saja. Kalau cuma diajari nabung-nabung doang gitu, takutnya nanti malah jadi pelit. Hal yang lebih penting juga yang perlu kita ajarkan kepada anak kita ialah ajarkan mereka untuk sedekah. Dan tanamkan juga kepercayaan kepada mereka bahwa orang yang bersedekah tidak akan pernah jatuh miskin. Allah akan pasti membalas sedekahnya orang-orang yang ikhlas. Balasan itu bisa berupa apa saja, bisa berupa pahala, bisa berupa sama seperti apa yang kita sedekahkan, lebih besar dari apa yang kita sedekahkan, bahkan bisa berupa kesehatan, keselamatan, dan lain-lainnya. Jadi intinya jangan pernah takut miskin untuk bersedekah. Jangan cuma numpuk uang ditumpuk-tumpuk, tapi ingatlah keluarkan sebahagian untuk disedekahkan. Oke, saya rasa cukup itu dulu lah video kali ini. Semoga bermanfaat. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan.